Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, obsesi obrolan sehat sahur dini hari pagi ini menyapa Anda kembali. Dan sehari teman akan hadir bersama dengan Anda menemani suasana sahur pagi hari Anda. Di program ini didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo yang mudah, nyaman, dan islami. Seperti yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa pagi hari ini saya masih bersama dengan Dr. Atrika Rahmadiana Surya Putri, spesialis radiologi ya. Jadi dan alhamdulillah pagi ini saya paksa beliau untuk menemani saya supaya saya tidak sendirian ya. Dok, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Lancar perjalanan pagi ini dok. Alhamdulillah. Saya paksa ini meninggalkan keluarga supaya menemani sahur saya. Saya tidak sendirian bersama dengan Andri dan Kevin ya. Oke dok, pagi hari ini kita masih membahas terkait dengan masalah radiologi dan secara spesifik kita akan coba ya nanti kalau bisa sih semuanya bisa kita tuntaskan, tapi kemarin sebenarnya beberapa di ini sudah kita tuntaskan ya. Saya ingin tahu tentang ronsen dulu dok. Nah, jadi kemarin dokter sudah menyampaikan bahwa ronsen itu insya Allah pencitraan alat pencitraan alat pencitraan teknologi pencitraan. Oh, teknologi pencitraan yang dimiliki radiologi itu yang pertama itu dari ronsen ya dok ya. Dan sampai saat ini ternyata ronsen itu masih dipakai. Tentu dengan segala perkembangannya ya dok ya. Jadi tidak stagnan seperti ronsen tempo dulu. Nah, seperti apa sih sebenarnya ronsen dan teknologi ronsen itu dan kegunaannya dok? Iya, kemarin saya sudah cerita yang ronsen itu adalah nama seorang ilmuwan dari Jerman. Dia menemukan sinar X. Jadi sinar X ini adalah suatu gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang tertentu yang dapat sanggup menembus dari tubuh manusia. Dia paling bagus diserap oleh tulang dan benda-benda yang mirip dengan tulang. Bukan berarti yang lain tidak bisa menyerap, bisa, tapi hasil serapannya. Jadi gini, sinar X-ray itu sifatnya menghitamkan film. Jadi ketika dia diserap oleh tulang, jadi yang dipantulkan ke film tinggal sedikit. Jadi makanya dia putih kalau di ronsen-ronsen itu. Kalau soft tissue seperti lemak, daging, kulit itu tidak terlalu menyerap. Jadi akhirnya yang diteruskan ke dalam film itu lebih hitam daripada si tulang. Beda lagi dengan logam. Logam benar-benar diserap total. Akhirnya putih sama sekali kan kalau di ronsen. Seperti itu. Batu dan sebagainya. Batu kan terserap oleh si batu itu sinar X-ray-nya. Akhirnya yang terpantulkan di sinar X-ray di filmnya warna putih. Seperti itu. Iya, dok selain ini agak terlepas lagi nih. Pernah nggak punya pengalaman selain batu, selain tulang, mendeteksi dengan pakai ronsen yang ditemukan di dalam tubuh itu? Pernah nggak dokter? Pernah. Apa dok? Benda logam, misalkan yang kalau ada namanya susu. Susu itu kalau difoto dia densitas itu maksudnya bahannya itu logam. Jadi ketika difoto pernah waktu itu pasien seluruh kepalanya itu isinya susuk semua. Jadi banyak sekali. Ada itu ya kayak gitu ya? Ada susuk. Jadi dia kecil-kecil seperti jarum, ukurannya 1 sentian lah. Itu susuk orang-orang mungkin untuk mempercantik kan. Jadi di wajah itu banyak. Seperti itu. Itu bisa ya, ronsen aja sudah bisa mendeteksi ya? Bisa. Bahaya nggak dok sebenarnya ronsen itu dok? Artinya gini, ya ada yang beberapa orang kan katanya wah nanti hati-hati, itu yang pertama. Kemudian yang kedua biasanya mohon maaf kalau di ronsen itu kan harus yang mengantar tempatnya di sana pojok dulu mas. Itu yang ada ditutup pakai apa namanya itu nah. Itu seperti apa sebenarnya ronsen? Karena ronsen menggunakan energi sinar X. Sinar X itu salah satu efeknya adalah radiasi. Efek radiasi itu ada 2, stokastik sama deterministik. Bahasa awamnya gini, sinar radiasi itu adalah perpindahan energi dari sumber energi untuk diserap ke benda lain. Radiasi itu seperti itu. Sinar X-ray adalah radiasi yang bisa
menyebabkan namanya mutasi gen. Jadi itu bahayanya seperti itu. Dosisnya berapapun kita nggak pernah tahu karena dia adalah gelombang yang dengan panjang tertentu yang tidak bisa, yang kasat dengan mata, tidak bisa dilihat dengan mata. Kenapa radiologi seolah-olah seperti tertutup? Karena mesin ronsen itu harus dilindungi oleh ruangan yang ada ketebalan tertentu. Pintunya harus terbuat dari timbal, ketebalan temboknya harus ada ukuran tertentu, seperti itu. Dan di pintu-pintu pemeriksaan ronsen itu biasa ada ibu hamil tidak diharapkan memberitahu karena bahayanya bukan untuk ibunya, tapi untuk bayinya. Bayi itu kan sedang mengalami pembentukan organ. Kalau dia terkena radiasi, salah satu efek radiasi tadi yang saya bilang adalah mutasi gen, itu kan berbahaya. Nah, takutnya nantinya bayi tersebut ke depannya akan cacat atau penyakit-penyakit yang aneh. Seperti itu. Dok, proses security terkait dengan katakan tadi ketebalan dan sebagainya itu kaitannya dengan radiasi itu ya, bukan ada yang lain sebenarnya ya. Iya. Itu standar proteksi ada namanya standar proteksi radiasi pada radiologi. Jadi timbal-timbalnya harus ketebalan berapa, tembok ketebalan berapa, lokasi. Mohon maaf lagi-lagi nih saya lagi sama nggak Dok dengan radiasi dalam pengertian radiasi nuklir? Radiasi nuklir itu sama nggak? Gini, kalau radiasi itu ada macam-macam. Ada radiasi ion, pengion, dan non pengion. Dan gelombang yang mengeluarkan radiasi itu ada banyak. Ada sinar alfa, beta, gamma, dan elektromagnetik. Jadi kuliah ini gitu. Orang radiologi itu nggak seru kalau untuk orang-orang yang nggak suka fisika. Gitu ya. Tahu dia. Dokter Andi kan tahu ya. Oke. Nah, nuklir itu sebenarnya masih masuk dari bagian radiologi. Cuman beda bagian, beda cabang lagi. Kalau nuklir itu menggunakan sinar gamma, sama-sama merupakan radiasi pengion. Jadi bikin mutasi gen sama-sama bikin mutasi gen, si sinar X maupun nuklir. Cuman kapan dia bisa bikin mutasi, kapan dia bisa bikin membakar kulit atau lain sebagainya itu tergantung dosisnya. Oh, tergantung dosisnya. Oke, nanti saya tanyakan dosis. Satu lagi Dok, saya jadi teringat nih. Ada kan Dok teknologi yang memecahkan batu? Ada ya? Itu radiasi juga kan? ESWL itu lebih mungkin ranahnya ke urologi ya. Iya, maksud saya ini sama nggak? Ini dengan pemahaman yang kayak gini sama nggak? Kalau ESWL beda ya? Teknologinya beda ya? Alatnya gelombang juga ini? Gelombang juga. Alatnya mungkin sama, tapi saya takut salah jawab ya, soalnya nggak apa-apa, kalau takut nggak apa-apa Dok. Saya rekomendasi kalau takut salah Dok. Soalnya ini ranahnya urologi. Jadi alat buat pemeriksanya sama-sama sinar X kalau nggak salah. Okay, gitu tapi untuk ya. nembaknya apa saya nggak tahu. Dok, kalau misalkan saya balik lagi di ronsen tadi, kan banyak yang katanya bahaya nih kalau di ronsen, jadi nggak usah di ronsen kalau nggak terpaksa. Emang seberapa bahaya? Maksudnya gini, misalkan sekali saja ronsen, apakah sudah itu berdampak? Katakan ada mutasi gen dan sebagainya itu? Sebenarnya kalau dikatakan apa dengan sekali ronsen bisa berdampak atau enggak, tadi saya bilang efek stokastik dan deterministik. Kalau stokastik itu berapapun efek dosis radiasinya kita nggak pernah tahu itu bisa membuat mutasi gen atau tidak. Tapi ronsen yang kita kenal pada umumnya itu dosis radiasinya sangat kecil sekali, 0,0 sekian gitu. Oh, sangat kecil kan? Sangat kecil sekali. Jadi relatif safe lah. Relatif safe, dan sinar X yang zaman dulu ditemukan sama yang sekarang itu sudah banyak dimodifikasi sehingga dosis yang dikeluarkan tidak terlalu berbahaya. Jadi sekarang udah beda banget nih ya? Sekarang udah beda banget. Oke. Nah, persiapan apa sih Dok sebenarnya yang mesti harus dilakukan saat sebelum dilakukan pemeriksaan ronsen itu? Kalau ronsen polos tuh tanpa menggunakan kontras minum tadi. Oh iya, oke. Itu sebenarnya tidak terlalu harus. Misalkan persiapan apa enggak. Tapi lebih bagus, misalkan ronsen perut lebih bagusnya dengan puasa, karena dengan puasa itu membuat seluruh badan itu optimal. Jadi misalkan kenapa puasa, biar fekal material atau BAB ya,
itu bisa kosong di dalam perut, jadi tidak mengganggu interpretasi dari foto. Tapi kalau dengan menggunakan kontras itu biasanya kita harus diminta untuk puasa dulu, wajib 6 jam lah minimal. Dok, yang bisa di rongsen itu apa saja dok? Organ yang mana saja dok? Semuanya Mohon maaf, kepala? bisa. Oh bisa ya? Iya, cuman kelihatannya apa aja itu biasanya tulangnya aja. Jadi kita nggak bisa evaluasi otak. Jadi otak itu menggunakan CT scan, bisa menggunakan USG kalau bayi. Beda-beda. Oke. Kalau di dada bisa untuk kasus-kasus apa dok? Bisa kan? Paling sering infeksi paru-paru. Oh gitu. Kalau di perut biasa? Biasanya ada Banyak ya kalau di sana kan. Jadi batu di sana. Yang saya tahu ini batu, sayangnya bapak saya itu berkali-kali itu. Jadi sering kali seperti itu ya dok ya. Oke. Kalau tadi sudah dijawab sebenarnya nih. Kalau berpuasa itu jauh lebih bagus ya. Kalau misalkan, apakah gini maksud saya, saat puasa Ramadan seperti ini, apakah tindakan-tindakan rongsen, nah itu safe dok? Sebenarnya sangat safe justru ya, malah karena yang tidak puasa saja diminta untuk puasa kan? Iya. Oh gitu, jadi nggak ada masalah ya. Untuk jenis rongsen apa saja? Terutama untuk yang ke arah pencernaan. Tapi kalau misalkan untuk mengevaluasi saluran kemih, itu bagusnya kondisi kandung kencingnya dalam kondisi penuh. Nah, itu yang susah dicapai kalau pas puasa. Jadi sekarang ini pasien-pasien yang di USG itu kandung kencingnya sudah ngempret. Apanya? Kandung kencingnya nggak bisa melebar. Padahal untuk mengevaluasi masalah di kandung kencing itu harus posisi kandung kencingnya harus penuh. Kalau orang puasa kan nggak bisa, tapi nggak masalah, tetap bisa sih. Cuman nggak optimal. Oke. Ya, saya masih masalah perongsenan dan saya jadi teringat sedikit lagi nih, bukan banyak sih dokter, sedikit. Biasanya kan kalau saat rongsen itu perhiasan, kemudian sapu, nah itu kan harus dilepas ya itu. Oke, itu nanti aja. Kita jeda dulu saja, nanti akan saya tanyakan selepas beberapa iklan berikut. Tetap bersama dengan kita teman untuk pagi hari ini di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari. Sekali lagi sambil menikmati sahur Anda dan tetap didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo yang mudah, nyaman, dan Islami. Baik, kita lanjut lagi, masih di Obsesi obrolan sehat sahur dini hari. Dan saya ingatkan sekali lagi teman-teman, monggo silakan Anda segera nikmati sahur Anda pagi hari ini ya, supaya besok Anda bisa melaksanakan ibadah puasa dengan fit. Ya selain juga ini bagian dari sunnah ya. Jadi yang belum menikmati sahur silakan Anda nikmati sahur Anda. Yang belum ya segera sah. Jadi supaya Anda juga bisa menikmati obsesi ini dengan sebaik-baiknya. Masih dengan Dr. Atrika. Dok, melanjutkan tadi dok, biasanya diperiksa dulu itu. Ada kecenderungan juga, mohon maaf, biasanya kan harus pakai pakaian-pakaian khas rumah sakit kan itu. Jadi kenapa sih dok supaya itu, misalkan perhiasan, cincin, jam tangan, itu emang ganggu apa itu? Kalau pemeriksaan logam-logam yang ada dalam tubuh itu sebenarnya tidak mempengaruhi pemeriksaan, cuman pembacaannya nanti jadi ambigu. Seperti saya kemarin kalau nggak salah saya bilang. Oh iya, paham lagi nih. Jadi menyerap lagi dah. Dia menyerap X-ray akhirnya mengganggu. Jadi misalkan ada koin di sini misalkan, ternyata ada koin yang belum dikeluarkan. Jadi ketika dibaca, orang ini ketelan koin atau gimana? Kita bisa membedakan itu dari luar. Ya kan dia cuma 2 dimensi kan. Kita nggak tahu itu ada di dalam tubuh atau di luar tubuh kalau tidak dikeluarkan dari tubuh. Oh, iya, kelihatan sederhana tetapi ternyata penting juga ya. Iya. Oke, jadi kalau kelupaan uang, wah ini ada logam nih di sini gitu ya. Oke, dok,
Bagaimana sih sebenarnya alur kemarin sudah deh, saya pengen lebih dijelaskan lagi nih. Seperti apa sebenarnya alur pemeriksaan di radiologi ini? Kalau alur pemeriksaan di radiologi khususnya di rumah Di sakit. RSUM, ya di RSUM ini. Muhammadiyah Ponorogo seperti apa? Pertama, yang akan lebih baik, yang standar sesuai standar itu, jika ada keluhan, periksa ke dokter spesialis atau ke poli. Keluhan apa saja ya? Keluhan apa saja ke IGD, nanti kemudian dari dokter IGD, dokter yang bertugas akan memberikan pengantar bahwa pada pasien ini diperlukan pemeriksaan radiologi seperti ini. Jadi dari pasiennya tersebut nanti akan ke radiologi. Jika diperlukan persiapan, ya akan dijelaskan di bagian radiologi. Jika tidak perlukan persiapan, ya langsung. Yang menjelaskan bagian radiologi atau dokter awal itu biasanya? Bagian radiologi. Bagian radiologi ya. Bisa nggak misalkan kemarin sebenarnya sudah saya cuma pengen negesin lagi, kalau misalkan tanpa melewati alur itu langsung katakanlah langsung ke radiologi seperti dokter sampaikan kemarin, insya Allah masih bisa ya? Masih bisa Masih langsung bisa. datang ke radiologi. Tapi kelemahannya sekali lagi yang model kayak gitu apa dok? Kelemahannya yang pertama tidak sesuai dengan penyakit dan pemeriksaannya tidak sesuai, interpretasinya juga nanti untuk tindakan selanjutnya juga akan lebih rancu. Ini ke mana, dibawa kemana, ke dokter apa. Oh gitu ya. Layanan radiologi di RSUM Muhammadiyah sudah tercover BPJS atau belum dok? Sudah tercover BPJS. Seluruhnya? Atau enggak, maksud saya termasuk yang USG, CT scan, MRI? Sampai sejauh ini semuanya yang saya kerjakan BPJS bisa di cover semua. Tapi memang harus ada pengantar dari dokter sebelumnya. Ya, oke. Nah, itu teman. Kalau perkembangan dok, pertanyaan saya yang terakhir terkait dengan dunia rongsen. Nah, perkembangan terakhir teknologi rongsen itu seperti apa sekarang ini? Ronsen atau radiologi? Kalau radiologi yang paling canggih ini Yang rongsen dulu, yang rongsen ini kan terus berkembang juga, meski ini teknologi lama katakanlah, tapi kan setiap di-upgrade. Nah, sampai titik ini tuh yang kalau perkembangan ronsen itu sendiri hanya sebatas dari mesinnya. Jadi mesin yang sekarang itu dia bisa dibandingkan yang pertama kali ketemu, dia bisa melimitasi besarnya radiasi. Pemeriksaannya bisa bertambah dengan menggunakan kontras atau non kontras seperti itu. Ya, mungkin nggak dok? Maksud saya gini, sampai kapan kira-kira teknologi rongsen ini masih akan tetap bisa dipakai di tengah perkembangan teknologi IT seperti sekarang, pencitraan, kemudian artificial intelligence seperti sekarang ini. Nah, kira-kira, ini kita cuma prediksi aja deh dok. Kira-kira masih akan dipakai rongsen ini? Kalau menurut saya masih dipakai karena ada beberapa kasus yang sangat sensitif dengan menggunakan ronsen. Jadi yang berkembang ya itu tadi artificial intelligence-nya. Jadi teknologi bacanya, teknologi mesin. Dulu ronsen zaman saya pertama kali di sini itu masih dicelup pakai menggunakan kamar gelap, pakai air itu. Sekarang enggak, digital sekarang. Oh gitu. Nah, itu perkembangannya lebih ke arah ininya, mesinnya, teknologinya. Kalau pemeriksaannya saya rasa masih akan berlanjut. Nggak mungkin berwarna dok? Nggak bisa kayaknya. Oh nggak bisa. Karena sinar X-ray kan sifatnya tadi menghitamkan film. Iya, maksud saya gitu. Nggak mungkin ya, mungkin ada teknologi yang. Kalau ronsen nggak mungkin. Kalau yang lain mungkin. Makanya ini yang lain padahal sudah berkembang, tapi ronsen masih akan tetap dipakai ya. Iya, CT, MRI mungkin sudah 3 dimensi juga ya MRI. MRI 3 dimensi. Tapi dunia perongsenan masih tidak akan. Karena apa? Ya, Karena itu ronsen itu gini. Karena saking canggihnya teknologi, akhirnya cost-nya juga makin tinggi kan. CT scan MRI itu untuk untuk Indonesia. Indonesia kan lebih banyak kotanya atau desanya? Lebih banyak desanya kan. Otomatis untuk orang-orang yang pedalaman desa itu nggak mungkin bisa membayar untuk CT scan MRI. Makanya ronsen itu dia pertama murah dan bisa menggambarkan screening awal dari suatu penyakit. Makanya siap. Kalau ini saya bisa, makanya ini saya coba kejar terus karena menurut saya ini kan
seperti kami lah sekarang, seperti kami di konvensional seperti sekarang mungkin agak berat karena sekarang sudah ada digitalisasi kan, karena saya harus ikut perkembangan ini. Tapi Robson kok tetap bertahan ya, dokter yakin banget Robson kayaknya. Oh karena alasan ini bisa jadi ya dok, bisa akan tetap bertahan lama karena di sisi cost ternyata juga lebih murah, kemudian dari sisi akurasi insya Allah bisa menggambarkan sudah bisa mendapatkan gambaran lah seperti itu ya. Oke, baik. Oke, sebelum kita akhiri dok, karena 2 hari saya paksa 3 hari, saya juga agak berat ya, dokter Hendrika. Saya ingin kita coba review kembali lah. Jadi seperti apa kemampuan dunia perradiologian di RSU Muhammadiyah Ponorogo sekarang ini dok. Nah ini yang dari yang paling canggih sekarang yang dimiliki, yang kaya ini masyarakat perlu harus tahu lah bahwa RSU Muhammadiyah sudah punya yang ini. Apa itu dok? Yang paling canggih saat ini di Rumah Muhammadiyah CT scan 16 slice. 16 slice. Yang tadinya cuma single slice, potongannya tidak terlalu akurat, sekarang 16 slice, potongannya lebih tipis jadi lebih akurat. CT scan untuk apa saja? Untuk kasus-kasus apa saja, Dok? Paling sering untuk kepala, stroke, kecelakaan, perdarahan, paru-paru, dada juga bisa, paru-paru. Dada juga bisa CT scan itu? Semuanya, seluruh tubuh itu semua bisa dilakukan pemeriksaan radiologi. Oh, gitu ya. Oke. Ya, CT scan hasilnya juga masih hitam putih ya, Dok ya? Hitam putih, tapi sekarang ini bisa tergantung alatnya ya. Alatnya bisa dibikin berwarna juga. Saat ini masih belum ya? Tapi nanti ke depannya bisa. Kalau ya tentu kita berharap bahwa RSU Muhammadiyah tentu akan sampai pada titik ini nantinya maksudnya. Nah kalau bisa jadi ini belum dimiliki oleh RSU Muhammadiyah, nggak apa-apa kan? Jadi kita ingin tahu kalau perkembangan teknologi yang paling baru sekarang apa itu yang mungkin bisa jadi belum dimiliki oleh RSU Muhammadiyah. CT scan-nya sekarang kalau nggak salah sudah slice-nya itu udah sampai ratusan ya, 500 slice. Ya. Gitu ya. Iya. 500 slice yang terakhir saya dengar. Kan yang standar nih masih 128 slice. Katanya, saya juga masih belum ya? Saat saya terakhir sekolah itu masih 128 slice. Tapi itu sudah di Indonesia ya? Indonesia sudah ada yang punya ini 128 itu ya? Iya kata. Kalau CT scan sama MRI canggihan mana sih dok? MRI. Oh canggihan MRI. Okay. Untuk kasus, jadi gini. Nah coba. Jadi tiap pemeriksaan radiologi itu punya keunggulan masing-masing. Kalau MRI itu paling bagus untuk jaringan-jaringan lembek. Kalau CT scan bagus untuk jaringan-jaringan keras kepala. Seperti kembali lagi ke basicnya X-ray. Basicnya X-ray dia bagus untuk tulang. Makanya CT scan lebih bagus daripada MRI dalam kasus tulang. Kalau MRI lebih bagus dalam kasus jaringan lembek daripada. Contohnya apa jaringan lembek itu dok? Pembuluh darah. Pembuluh darah ya, otak juga lebih bagus MRI, lebih jelas. Tapi bukan berarti CT scan nggak bisa. Iya. CT scan itu ya yang sekarang teknologi yang paling canggih, di atasnya itu sudah nggak ada lagi ya. MRI. MRI. Kita belum punya ini. MRI belum ada. Semuanya belum ada ya. Belum ada. Oke. Tapi tentu ke arah sana ini. Ya mungkin agak mahal ya investasinya ya dok itu ya. Oke. Tapi insya Allah dengan CT scan yang sudah 16 slice itu sudah bisa menjawab problematika kesehatan yang ada di Ponorogo ini ya dok ya. Oke. Kemudian yang lain dok mungkin yang bisa terkait dengan radiologi lah, dunia radiologi di RSUM. Saya ingin tahu apakah itu layanannya perlu SOP-nya berapa lama sih dok kita pelayanan itu, misalkan katakanlah apakah secepat apa gitu maksud saya? Kalau di jam-jam kerja bisa langsung jadi jam kerja kan, tapi walaupun demikian di luar jam kerja pun misalkan itu kasus emergency juga bisa langsung jadi. 24 jam atau enggak dok? Untuk kasus-kasus emergency 24 jam. Kalau pemeriksaannya sendiri, kalau bacaannya mungkin nggak bisa 24 jam ya. Tapi tindakan di sini semuanya 24 jam ya. Kecuali USG, karena USG kan dengan saya. Kalau bacaannya itu yang baca kan juga dokter Atrika, nggak bisa 24 jam kan dia itu bacanya. Baik dok, terima kasih dok, alhamdulillah.
pagi ini, jadi itu tambah meyakinkan kita seperti apa kemampuan yang dimiliki RSU Muhammadiyah Ponorogo terkait dengan instalasi ya dok namanya ya, instalasi radiologinya. Insya Allah trust, kita percaya bahwa ada Dr. Atrika di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Sampai tahu sendiri seperti apa beliau, dan insya Allah sudah menjawab banyak keingintahuan kita terkait dengan instalasi radiologi yang dimiliki oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter, terima kasih matur sembah nuwun. Dua malam atau 2 dini hari ya dok ya, harus menemani saya di program sesi ini. Saya selalu berharap semoga sekecil apapun dari apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat buat semuanya. Oke. Matur sembah nuwun dok, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.